Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui daring dalam keadaan sehat. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, saya berharap tidak menyurutkan semangat atau membuat malas belajar kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan bersedia mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok ini melalui daring. Nah, untuk memulai bimbingan kelompok kali ini, kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan bimbingan kelompok berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai dengan agama masing-masing. Selesai. Nah, selanjutnya, supaya kita lebih mengenal satu sama lain dan lebih akrab, sebaiknya kita mengenalkan diri kita terlebih dahulu. Dimulai dari saya, teman-teman. Saya Hardina Ayu. Di sini saya selaku pimpinan kelompok. Perkenalan bisa dilanjutkan secara bergantian. Silahkan. Oke semuanya. Di sini saya Sofyan Yulianto. Saya sebagai anggota kelompok. Saya Agustina Puji Rahayu, saya juga anggota kelompok. Saya Rizky Laila Golfia sebagai anggota kelompok. Saya Ardinia Ega Saputri sebagai anggota kelompok. Di sini saya Ristia Lisa Indrianti sebagai anggota kelompok. Saya Fatima sebagai anggota kelompok. Saya Arifah Kusuma Dewi sebagai anggota kelompok. Nah, selesai ya? Sudah semua ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, saya sebagai pemimpin kelompok ingin mengingatkan kepada semua anggota, nanti jika ingin menanggapi atau bertanya, silakan mengacungkan tangan teman-teman. Dan di sini saya membatasi waktu ya. Kegiatan ini kita lakukan kurang lebih 30 menit. Jika dirasa kurang waktunya, bisa kita lanjutkan lain waktu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok kali ini, saya mengambil tema, di mana tema ini dipilih pimpinan kelompok itu, yaitu saya sendiri. Dan tema yang akan dibahas kali ini adalah dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis anak. Nah, menurut teman-teman, apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? Saya boleh jawab, Bu? Silakan, Mas. Kalau menurut saya, Bu, kekerasan dalam rumah tangga itu bisa seperti verbal atau non-verbal, Bu. Misalnya seperti ini, sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merugikan seseorang, Bu. Gimana, Bu? Iya. Saya, Bu. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya. Oh iya, silakan, Mbak. Menurut saya ya, Bu, bisa bentuk ancaman, entah itu cemooh, penghinaan, terus mengucapkan kata-kata kasar, dan sebagai itu mungkin masuk tindakan kekerasan, Bu, dalam psikologis anak. Oh iya. Lalu ada yang ingin menanggapi lagi? Saya, Bu. Bisa juga paling umum dari kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan suami terhadap istri, ataupun sebaliknya, atau kekerasan pada anak. Ya, ada lagi? Silakan, Mbak. Saya, Bu. Menurut saya, anak yang dianiaya mengalami banyak resiko. Bisa menunjukkan stres kronis termasuk kesulitan di sekolah dan masalah konsentrasi.
Oh, maaf Mbak, itu masuk ke dampak kekerasan dalam rumah tangga anak tersebut ya, Mbak? Ya, Itu maksudnya dalam kekerasan, Mbak, dampaknya itu. Lalu ada yang ingin menambahkan dampaknya lagi? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Mungkin yang paling buruk mereka tumbuh menjadi pemarah, pendendam, serta ikut memiliki sifat tega turut menganiaya. Lalu ada yang ingin menanggapinya lagi? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Risiko trauma tinggi dalam perilaku kekerasan. Nah, masih ada yang ingin menanggapi dampak lagi ke anak? Saya, Bu. Silakan. Dampak dari seorang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami gangguan emosional seperti rasa takut berlebihan dan kecemasan. Nah, lalu menurut kalian bagaimana cara mengatasi anak lalu bagaimana menurut kalian mengatasi anak yang sudah terdampak kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Mungkin kita beri sosialisasi atau kita tahu tempat komunitas atau gimana itu loh Bu. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Mungkin Bu. juga bisa dibawa ke dokter, ke psikolog juga bisa. Bisa. Ada lagi? Saya, Bu. Mungkin Silakan. si anak bisa diberikan kasih sayang yang lebih lagi, Bu. Diperhatikan, begitu, Bu. Ya. Mungkin bisa dibimbing, terus bisa dimasukkan anak tersebut ke les bakat dia. Itu sih, Bu. Biar menambah bakat dia. Silakan, Mbak. menurut saya anak itu sering-sering diberi motivasi, sering-sering diberi arahan kepada orang tuanya. Nah, masih ada yang ingin menambahkan? Apa ya Bu? Kiranya kayaknya udah semuanya deh Bu. Iya, Bu. Yang lain? Kalau menurut Ibu gimana? Menurut saya nanti bisa menurut saya nanti bisa dibawa ke ahlinya untuk mengatasi gangguan tersebut, ke psikiater. Oh, berarti sama seperti jawabannya Mbak Rizky Mbak tadi Rizky. ya? Ya, Iya, betul. Sama itu. Kan nanti anak seorang yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga itu kan nanti mempunyai trauma yang mendalam, ya kan? Bisa tumbuh pemarah, pendendam, mempengaruhi. Terus itu sekiranya kalau hubungannya sama broken home itu ada nggak Bu? Ada, itu kan broken home gara-gara apa ini? Itu kan termasuk kekerasan, terus dia langsung kabur dari rumah itu loh Bu. Oh, dari keluarga broken home, lalu dia kabur dari rumah. Bisa dia kan nanti nggak kuat itu mentalnya, butuh pendampingan. Kalau anak yang nggak kuat mentalnya kan nanti bisa pergi dia cari kesenangan di luar karena dia nggak menemukan kesenangannya di dalam rumah.
Terus seumpama Bu, tadi kan temanya kekerasan dalam apa Bu? Rumah tangga. Dalam rumah tangga Ya. berdampak psikologis pada anak. Apa itu? Seumpama ya, ini kan ada seorang suami istri, terus itu terhadap anak tiri. Nah, kenapa kok Ya. ada pepatah ibu tiri hanya cinta kepada anaknya saja, Bu? Nah, itu juga bisa. Soalnya kan dia bukan ibu biologis dari si anak tersebut. Mungkin kan kasih sayangnya berbeda dari anak kandungnya. Saya ingin menambahkan tidak semua ibu tiri itu nggak sayang sama anaknya. Iya, betul, Bu. Tidak semua ibu tiri itu Betul. seperti itu. Banyak juga kok ibu tiri yang Ibu baik tiri hati. yang baik itu kan yang mengerti kalau bagaimanapun ya itu tetap anak dia. Iya. Oh, betul. Nah, masih ada yang ingin menambahkan? Tidak. Bagaimana, masih ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Tidak, sudah cukup. Tidak. Nah, semua paham ya? Apa yang Paham. materi yang saya Paham. berikan? Paham, Bu. Iya, terima kasih. Karena sudah dirasa cukup untuk pembahasan kali ini dan waktu sudah habis. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.